Akhirnya pas sampai puncak itu Fitri melihat sosok 3 kakek-kakek. Sepertinya kayak Karuhun di sana ya, penjaga di Gunung Prau. Oh, itu penjaga Gunung Prau? Iya, sepertinya. Soalnya dia bertiga, tapi dia ngasih tahu kalau gak boleh pasang tenda di terlalu pinggir jurang karena pas nyampe puncak itu Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Oke, kembali lagi bersama gue Bro Juan di program Cilor ya, cerita lokasi horor. Jadi cerita gitu ya, Bro Juan ini cerita di tempat angker teman-teman. Wow, mengerikan kan? Dan bisa dilihat di belakang gue sudah berada di salah satu kantor yang ditinggalkan begitu saja, dan konon katanya menurut informasi warga sekitar di sini sering terjadi ya interaksi saat kantor ini masih berfungsi teman-teman. Ini gue kurang tahu sih terbengkalainya udah berapa lama, tapi kalau dilihat dari kondisinya mungkin ini kurang lebih 10 tahunan ya, karena belum hancur-hancur banget sih gedungnya teman-teman. Tapi yang jelas dengar dari cerita warga juga udah mengerikan sekali sih. Saat kantor ini masih berfungsi, ya, masih ada karyawan kerja gitu, tapi ada interaksi. Itulah yang membuat gedung ini dibiarkan terbengkalai gitu aja. Dan pada malam ini di Cilor sudah kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman gokil, mempunyai pengalaman mistis di saat menaiki Gunung Prau teman-teman. Wow, mengerikan sekali sih. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung panggil aja ya. Assalamualaikum tim, narasumbernya udah siap, bisa langsung dibawa aja ke sini ya. Hati-hati ya. Oke, siap. Merapat. Oke. Hey, halo, apa kabar? Dingin ya? Aduh, dingin sekali ya. Apalagi Purwakarta kan beres hujan nih, ya, pasti dingin sekali. Kak Empit ya? Aduh, Kak Empit. Manggilnya Empit aja? Iya. Oke, Empit aja ya. Ya, Empit ini punya pengalaman yang menurut saya serem sekali sih. Jadi di saat mendaki, sorry, Kak Empit. Empit mic-nya pakai dulu ya. Siap. Di saat Empit mendaki Gunung Prau ya? Iya, betul. Wah, kejadiannya pasti serem sekali sih. Setiap pengalaman orang yang punya pengalaman horor saat mendaki. Iya, cerita horor saat mendaki ya serem juga sih. Iya, pasti serem ya. Dan oke, serem dan seru. Iya, serem dan seru pastinya itu. Ya. Tapi sebelum bercerita, Empit, saya ingin menjelaskan terdahulu ya, mungkin ini sedikit himbauan aja kalau Kak Empit ini bercerita di Cilor atau di Bro Juan ini ya. Karena kita bercerita di tempat angker, jadi saya harap Kak Empit kalau nanti ada interaksi ataupun ada dengar suara-suara, karena lokasi kita ini memang benar-benar serem Kak Empit. Serem ya. Saya harap Kak Empit jangan meninggalkan lokasi ini ya, ataupun Kak Empit lari ataupun teriak. Jadi saya harap Kak Empit Santai gitu ya. santai, relax, tetap bercerita. Kita selesaikan ceritanya, kita hadapi sama-sama apapun itu yang terjadi ya. Apapun itu interaksinya, kita hadapi bersama. Siap. Oke? Oke. Tos dulu. 2 kali nih ya tos Iya, ya. tosnya 2 kali. Oke, sebelum mulai ke ceritanya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Untuk kesehatan, ke
Iya, untuk kesehatan. Ya betul, kesehatan. Dan agar kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga lancar-lancar sampai akhir nanti ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Empit untuk bercerita. Asal mulanya ya ceritanya kita di grup tuh kayak berbincang-bincang dulu kan. Kita rencanain dulu tuh kata teman-teman mau mendaki kemana nih, awal-awal di grup ya ceritanya. Asalnya mau kesini dan akhirnya ada yang satu bercerita katanya maksudnya mau ke Gunung Prau katanya rencananya. Oke. Ya, dan akhirnya kita memutuskan mau ke Gunung Prau. Itu sekitar 15 orang dan akhirnya kita pergi sekitar 3 sampai 4 hari. Oke. Di perjalanan ke Prau. Perjalanan ke Prau itu kita naik bis. Oke, mohon maaf hampir saya potongnya. Jadi itu awalnya itu dari grup WA. Iya, dari grup WA dulu, chat dulu. Kumpul dan akhirnya 15 orang ikut ke Gunung Prau. 15 orang ya, sekitar 15 orang. Wow, banyak sekali. Oke. Ya. Lanjut. Kita rencana itu naik bis. Oh iya. Dari arah Lembang dulu kita kumpulnya. Di base camp Lembang kita pergi naik angkot dulu tuh Lembang, terus kita langsung ke Terminal Cicahem. Yap. Nah, kita janjian semua di Terminal Cicahem dan akhirnya kita naik bis itu gabung sama rombongan yang lain. Karena kan biar banyak juga tuh bisnya jadi disewa gitu sama rombongan-rombongan. Nah, dalam perjalanan ada kendala-kendala juga sih, kayak mogok dulu. Udah ada kendala mogok ya, apalah banyak kendalanya. Oh gitu. Ya, nah selesai kita dari perjalanan, akhirnya kan kita nyampe tuh di base camp Prau. Ya akhirnya kan kita siap-siap tuh di base camp, selama di base camp. Sekitar sore jam 5 gitu, sekitar jam 5 kita memutuskan untuk naik. Karena kan kita emang setiap ke gunung itu naiknya pasti di malam hari. Oh, perjalanan malam? Ya, perjalanan naik gunungnya malam hari. Oke. Sekitar ya jam 5. Jam 5 sore ya, berarti Ya. mulai berangkat, mulai menaiki gunung itu jam 5 sore. Iya, Dari jam 5 pos sore. apa tadi? Dari base camp Prau dulu ya. Dari base camp. Nah, kita sesudah itu melewati pos pertama. Nah, pos pertama kita masih biasa-biasa aja tuh. Iya. Masih ya asik-asik lihat pemandangan kan, masih indah-indah gitu. Terus selfie-selfie ya, foto-foto, berbincang-bincang, bergurau-gurau sama yang lain, cerita-cerita yang lain. Selesai itu pas maghrib di pos 2 ada kendala karena temen kan ada PMS lagi ada halangan. Oke, jadi ada teman yang lagi halangan. Lagi ada halangan. Nah, itu udah tertinggal tuh, maksudnya Fitri sama yang lain udah di depan, yang teman yang lagi PMS itu masih di belakang. Karena mual-mual juga sih itu intinya. Yang PMS-nya lagi mual-mual juga, ada sakit. Akhirnya kita putusin yang sebagiannya kita duluan tuh. Nah, pas akhirnya di pos 3 mau nyampe, sedikit ada kendala juga, kita agak ada omongan, maksudnya ribut-ribut dulu karena ini yang lainnya kan capek atau enggak kan masih di belakang tuh, sedangkan kita yang lain udah ada yang di depan juga, jadi kayak egois gitu ya ceritanya. Nggak saling menunggu gitu. Jadi agak-agak ada yang egois kan, nggak mau menunggu yang lain terus jalan kan. Terus jalan, iya. Ya, yang lainnya nggak menunggu. Nah, udah gitu, udah sedikit aneh-aneh tuh selama di perjalanan pos 3, udah ngelihat kayak sesuatu sosok gitu. Oh, Empit ini melihat sosok. Melihat sosok. Sosoknya itu kakek-kakek, kayaknya sesepuh di situ. Terus nggak ngerti sih, soalnya ngomongnya bahasa Jawa gitu kan. Nggak ngerti, jadi ya dihiraukan. Mohon maaf, ya hampir saya potong. Yang duluan itu Fitri sekitar 2-3 orang. Ya, karena pas mau nyusul Fitri itu
jadi nggak kekejar gitu. Jadi yang satu nyusul, jadi cuman berdua. Akhirnya cuman berdua yang nyusul. Kok kamu jalannya cepet banget katanya gitu. Terus kata teman, pas diceritain tuh kenapa jalannya cepet, soalnya aneh gitu, soalnya kayak ada yang ngebawa gitu, jadi bukan seolah-olah kayak bukan Fitri gitu yang jalannya kan, kayak gitu. Terus akhirnya pas udah sampai puncak itu ada 3 orang sosoknya, masih kakek-kakek yang itu, tapi bawa temennya juga, soalnya pokoknya 3 kakek-kakek aja sosoknya. Oh, jadi kakek-kakeknya ada 3 saat Kak Empit ini sampai di puncak? Iya, akhirnya sampai puncak kan. Nah, dia udah kayak madep ke belakang gitu, jadi kan ini kayak apa ya, kayak jurang gitu kan. Iya. Nah, kayak jurang, terus mau pasang tenda di sebelah sini, nggak boleh tuh diusir. Jadi kayak seolah udah apa, nggak boleh di situ gitu, harus di tengah gitu, harus di tengah. Nah, akhirnya kita semua pindah tendanya ke tengah. Selama kita pindah ke tengah tendanya, katanya sih pingsan, Fitri tuh pingsan, nggak kuat. Akhirnya disadarin sama yang bisa bahasa Jawa, soalnya kan bahasanya nggak ngerti, soalnya bahasa Jawa. Udah pokoknya kayak kedinginan tuh apa disebutnya, hipotermia ya, sampai hipotermia, nggak kuat pokoknya, kedinginan banget ya. Si sosok sesepuh kakek-kakek 3 itu sebentar kak sebentar. Kenapa? Ya, halo tim, ada apa tim? Banyak kejadian di sana, banyak kejadian nggak? Seperti kamera mati atau lighting mati. Soalnya kerasukan nih, cek dulu di sana bos. Oke, ada yang kerasukan. Iya, di sini lighting ada yang jatuh sih. Bentar ya. Cek dulu sebentar. Oke teman-teman, mohon maaf banget ya tadi sedikit terjadi interaksi. Lighting tiba-tiba mati dan ini tenggorokan saya benar-benar gatal banget teman-teman. Dan dinginnya juga beda ya. Dinginnya beda dan ini serius, ini no setting ya, tenggorokan saya gatal banget sampai tadi mau muntah-muntah dan sempat nahan juga sih saat Kak Empit ini cerita. Sampai sekarang masih kerasa teman-teman. Meskipun kita udah minum tapi tetap kerasa. Masih kerasa. Mungkin dilanjut aja Kak Empit. Tadi sampai yang udah sampai puncak itu ya. Oh ya, sampai puncak yang ketemu kakek-kakek yang bertiga itu ya. Akhirnya pas sampai puncak itu Fitri melihat sosok 3 kakek-kakek. Sepertinya kayak apa, karuhun di sana ya, penjaga di Gunung Prau. Oh, itu penjaga Gunung Prau? Iya, sepertinya. Soalnya dia bertiga, tapi dia ngasih tahu kalau nggak boleh pasang tenda di terlalu pinggir jurang, karena pas nyampe puncak itu tim semua tuh pasang tendanya di pinggir jurang. Dan akhirnya Fitri suruh sama ke teman-teman suruh pindah ke tengah-tengah supaya tidak terjadi sesuatu kan, karena di pinggir jurang. Itu longsor ya Kak? Walaupun begitu juga maksudnya sosok kakek-kakek itu berarti kan baik ya, ngasih tahu supaya kita tidak terjadi apa-apa. Akhirnya kita ke tengah untuk pasang tenda. Nah, dari situ udah nyampe puncak tuh nggak kuat karena dingin banget kan. Itu sampai puncak tuh sekitar jam 7 atau jam 8. Akhirnya pasang tenda kan, hipotermia karena kedinginan banget. Di situ katanya banyak yang ngebantuin juga kan, karena udah capek kan, pada capek, yang lainnya pada capek, akhirnya sama yang lain tetangga tenda yang sebelah. Nah, tapi katanya sih dari situ kemasukan, Fitri itu kemasukan. Akhirnya kemasukan katanya. Maaf, saya potong. Jadi di saat sampai puncak tuh ada kejadian lagi. Ada kejadian lagi itu Kak Empit kerasukan gitu. Iya, kerasukan katanya. Itu selama pas udah dibawa pulang diceritain kan sama teman-teman, kamu sampai puncak gini katanya. Dan akhirnya ternyata ya diceritainnya gitu. Pokoknya ada 3 sosok kakek-kakek, tapi si sosoknya emang lihat ada tiga kakek-kakeknya ngasih tahu
kalau selama perjalanan tuh gak boleh kayak ngomong sompral, terus gak boleh sembarangan. Pokoknya kan di sana daerah Jawa tuh terkenal ininya kan. Iya, galak-galak ya biasanya. Iya. Dan nggak ngerti sih intinya itu, soalnya bahasanya Jawa. Bahasa Jawa ya, nggak ngerti. Iya, betul. Ya merinding ya. Merinding banget sih. Iya, soalnya Serius, ini merinding banget dinginnya wah benar-benar. Ini bukan dingin Kak, merinding. Apa ya? Merinding. Ini. Oke, jadi ya Kak Ampi tuh kesurupan. Terus gimana? Pokoknya apa ya? Nggak ngerti sih, soalnya ngomong bahasa Jawa. Iya. Dan akhirnya ada yang ngerti, ngebantuin lah gitu ya cara bicaranya. Katanya apa? Nggak boleh lama-lama di sini. Terus di sininya harus hati-hati. Nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong sompral, nggak boleh, maksudnya nggak boleh ngomong yang jorok-jorok juga kan. Soalnya kan selama di perjalanan naik gunung itu kadang kita kan nggak tahu ya, asal ucap aja kan omongan-omongan itu. Dan akhirnya sadar langsung nangis, nggak tahu tiba-tiba langsung nangis pas sadar. Gitu sih ceritanya. Nangis, gitu. Selama perjalanan ke Gunung Prau yang paling ininya ya 3 sosok kakek-kakek itu. Tapi intinya dia kan ngasih tahu kayak kebaikan lah ya, dalam kebaikan. Memberikan himbauan gitu kan, tidak menjerumuskan ke Iya, buruk. supaya tidak terjadi apa-apa kan. Oke. Kayak gitu. Saya penasaran Kak Ampit bahas yang kesurupan itu. Di saat kesurupan itu Kak Ampit pernah nanya nggak ke teman atau tahu gitu? Nah Kak Ampit keluarnya bagaimana itu? Kadang sih kalau misalnya dalam udah kemasukan gitu, kerasukan, emang ke kitanya emang berat ya udahnya. Pastilah itu selalu berat. Tapi kadang dalam sosok kayak gitu, kalau misalnya udah masuk, gimana ya? Kita lost control aja gitu kan. Kita nggak tahu kita ngapain, yang jelas kita tuh kayak yang tidur kan, kayak gitu, yang tidur gitu ya, kan. gitu. Jadi sadar dan tidak sadar. Iya, tapi setelah kita sadar, badan kita tuh pada sakit Iya, biasanya. pada sakit, pada pegel. Kayak gitu sih biasanya juga ada kayak tanda-tanda merah-merah atau biru-biru gitu. Oh gitu, seperti cacar gitu ya? Iya. Bengkak kali? Iya, bengkak ya. Bengkak. Oke, lebih ke bengkak ya. Kayak gitu. Epic banget sih, tapi itu teman-teman yang lain dari 15 orang itu ada yang mengalami lagi kesurupan atau memang cuma Kak Ampit aja gitu? Ada sih, cuman ya karena udah lama, saking lama ya jadi lupa lagi gitu. Oh iya. Soalnya kan sekitar 2015-an gitu atau 2016. 2015? Iya. Wow. Oke, semakin malam semakin seremnya, dan ini benar-benar sih dari awal tadi gue merinding banget teman-teman. Cuacanya sangat apa ya? Iya, cuacanya beda aja, dinginnya beda iya. gitu. Ini Purwakarta beda banget cuacanya. Oke, kita ngopi aja dulu ya, Kak. Ya mungkin ya diminum. Biar nggak tegang. Saya ingin bertanya lagi ke Ampit ya, ada hal yang belum saya pahami. Tapi sebelumnya Kak Ampit itu pernah sompral saat mendaki itu? Bukan fitrinya sih, jadi teman-teman, kadang-kadang dari teman-temannya. Ada yang sompral. Ya, jadi kayak saking kayak beraninya, ternyata akhirnya kan sosoknya masuknya bukan ke yang ngomong sompralnya, biasanya lebih ke lawan ya, yang lebih ke yang lemah. Itu ya, kayak gitu. Tapi itu boleh tahu gimana itu sompralnya? Ingat nih? Aduh, ya kayak misalnya ngomong kasar lah gimana gitu ya, ngomong kasar gitu. Ngomong kasar kayak gitulah, gimana cowok kan. Iya. Kayak gitu. Wow. Ini real. Soalnya kan real banyaknya interaksi. juga cowok sih gitu. Ya. Dengar suara toke nggak sih? Ya, ada toke di belakang. Yang kayak ada yang gerak-gerakin benda gitu ya. Iya nggak sih? Dari dalam gedung itu ya. Belum sih, tapi udah ada sosok juga sih di belakang. Oh ya? Di paling belakang sebelah sana. Ampun ya Allah. Kayak udah ngeliatin dari tadi, tapi ya mudah-mudahan aman aja sih. Aman-aman aja. Bisa ngeliat ya? Iya. Lebih peka gitu kan? Soalnya boleh diceritain ya? Oke, boleh. Ada cerita lagi.
Tentang apa nih? Pertama melihat sosok. Oh, melihat sosok. Serem-serem sih. Ya ada yang serem, ada yang enggak juga. Ya, yang paling serem itu sosok apa? Pokoknya pertama lihat itu waktu umur berapa ya? Pokoknya kelas 5 SD, sekitar umur berapa ya kira-kira? 5 SD. 5 SD. Biasanya 11 tahun ya, 12 13 tahun ya. Iya. Itu 5 SD, kita lagi main berlima, cewek semua. Kan jadi ini rumah tetangga, saling seberang-seberangan kan. Nah, terus di depan rumah tuh di seberang sananya kan ada kuburan keluarga tuh. Keluarga orang lain maksudnya, bukan keluarga Fitri ya. Nah, terus pertama sosok itu pocong. Wow, pocong ya. Dia di gerbang gitu. Lagi ngeliat kayak mantau mantau Fitri lagi main. Seperti lagi memperhatikan kita lagi kayak main. Memperhatikan gitu. kita gitu, lagi main. Mengerikan sekali. Itu pocongnya benar-benar serem. Jadi mukanya hitam aja. Oh iya. Pocong hitam ya? Iya, pocong hitam serem banget. Jenisnya ya? Oke. Nah, siap, terus sudah melihat pocong tuh pas di dalam rumah temen tuh kan kayak gudang gitu, tapi gudangnya bersih. Oke, gudangnya bersih. Bukan gudang kotor gitu. Nah, kita main di situ, terus ngelihat lagi sosok bertujuh, itu dikatakan disebutnya tuyul. Tuyul? Iya, karena kecil-kecil, pendek, bercaci gitulah. Oh gitu. Itu sekitar 7. Ada 7 sosok. Kayak ada apa ya? Kayak ada yang lewat gitu ya. Sama ada suara-suara. Gue dengar suara ngelangkah dari arah sini. Ini bisa dilihat kan, ini jukut lagi. Ini rumput liar semua kan. Tapi gue dengar jelas ada suara yang melangkah. Ini interaksi ya, nggak ada setting-setting. Arah sebelah kiri. Ini nggak ada setting-setting teman-teman. Tetap santai kan nggak? Tetap santai kan? Soalnya gue masih ada beberapa pertanyaan yang ini masih penasaran gitu. Masih seru ya ceritanya. Seru ceritanya. Oke, saat kejadian sampai puncak lah Kampit itu kan, sampai puncak. Nah, saat perjalanan pulang tuh apakah ada interaksi atau ada gangguan? Nggak ada. Akhirnya itu ya maksudnya yang ada capek aja, lelah. Oh, gitu. Pada lelah semua. Tapi udah pengen cepet-cepet ke rumah. Saat perjalanan pulang itu aman-aman aja? Aman-aman aja sih, alhamdulillah udah aman. Dan saat pulang ke rumah, apakah pernah merasakan, aduh kayak ada yang ngikutin gitu? Ada sih sempat. Oh, sempat ada? Iya, kayak ada yang ngikutin sampai beberapa hari lah gitu. Iya. Tapi akhirnya biasa lagi. Oke, ada interaksi saat enggak kenapa-napa sih, cuman kayak merasakan ngikut-ngikut aja. Tapi ya sosoknya nggak lihat sih, cuman kayak ngerasain aja gitu. Oh iya, oke. Itu epic banget ya cerita Kampit ini, dan memang Kampit ini lebih peka ya. Iya. Terhadap hal-hal yang seperti itu, kadang bisa melihat biasanya gitu ya. Dan Kampit ini BTW punya channel YouTube juga ya. Lupa saya kenalinya teman-teman. Oh betul. Channel YouTube. Apa itu channelnya Kampit? Gabung di channel YouTube-nya Gripping Night. Oke, Gripping Night ya, sama kayak yang kemarin tuh. Apa tuh? Kang Heri. Iya, Kang Heri. Iblis. Iya, pemburu iblis. Yap, aduh Kampit ini ceritanya emang benar-benar epic banget sih, pendakian horor ya, pengalaman horor saat mendaki Gunung Prau. Karena di saat kita mendaki Gunung Prau tuh memang bukan main-main ya. Kita tuh nggak boleh bercanda, nggak boleh sompral apapun. Sampai harus dijaga lah ya. Hal kecil kayak meludah pipis pun jangan sembarangan kan. Pokoknya harus izin dulu ya. Apa-apa selalu harus minta izin. Kita tuh harus memang benar-benar menghormati penghuni-penghuni di sana, tak kasat mata yang kita sebut atau makhluk-makhluk goib di sana ya. Karena kita memang hidup berdampingan, jadi memang kita harus saling menghormati ya teman-teman. Apalagi kalau next ada rencana pengen naik gunung gitu, benar-benar harus disiapkan dari fisik, mental, dan rohaninya juga ya. Jangan sampai hipotermia atau kayak kejadian mistis Kampit ini tiba-tiba kesurupan. Mungkin itu karena kelelahan juga. Iya, karena kelelahan bisa. Oke. Kitanya lemah kan, jadi masuk.
Biasanya seperti itu, kita lemah masuk, apalagi kalau lagi ada yang PMS atau lagi halangan, itu kalau bisa nggak usah maksain, yang mending kita nunggu di base camp aja, kalau nggak usah maksain ikut. Iya, jangan maksain ya, karena yang dipaksa-paksa itu nggak baik teman-teman. Nggak enak juga. Ya oke. Thank you banget Kampit udah mampir di Cilor, sama-sama. cerita lokasi horor ya. Dan teman-teman, apapun kejadian saat gue cerita, kayak tadi bener-bener tenggorokan gue tiba-tiba gatal banget ya, sampai mau muntah-muntah, lighting mati, seperti mendengar suara yang jalan juga. Itu real interaksi ya teman-teman, kita nggak ada setting-setting, dan udah ada sosok juga sih di belakang. Udah ada sosok juga ya yang menunggu, yang menonton kita. Halo, menemani ya. Gue nggak bisa lihat tapi ya mereka bisa lihat, jadi halo aja. Halo aja. Dia juga maksudnya memperhatikan doang sih, nggak memperhatikan ya. Malu-malu biasanya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton Brojuan ya. Buat teman-teman juga yang mempunyai cerita atau ingin bercerita di Brojuan, boleh banget, bisa dikirim ke email di deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Gripping Night dan Brojuan agar kita terus semangat dan berkarya lebih di YouTube untuk kalian teman-teman, untuk menyajikan tontonan yang berkualitas juga. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.